Halo sahabat Kismis. Seluruh aspek kehidupan umat manusia sudah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Itulah mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan kunci ilmu kehidupan bagi umat muslim. Tidak hanya mengenai surga, neraka, bahkan cara mendapatkan pahala. Ternyata Al-Quran juga turut menjelaskan tentang tanaman hias di dalamnya. Ada banyak jenis tanaman hias yang disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya bahkan dikatakan bisa membawa keberuntungan dalam berbagai bentuk. Tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran, beberapa jenis tanaman hias juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Diketahui dahulu Rasul menggunakan tanaman-tanaman hias sebagai sumber obat-obatan penunjang kesehatan dalam tubuh. Setidaknya ada beberapa jenis tanaman hias pembawa rezeki dalam Islam yang disebutkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 5 tanaman pembawa rezeki dalam Islam disebutkan dalam Al-Quran. Number 1. Lidah buaya. Lidah buaya adalah salah satu tanaman hias yang memiliki banyak manfaat. Saat ini sudah banyak ditemukan lidah buaya dalam produk-produk kosmetik, perawatan rambut, pasta gigi, hingga obat kumur. Khasiat penyembuhan yang ada pada tanaman lidah buaya dapat bermanfaat untuk mengobati kulit yang terbakar, ruam, dan iritasi kulit. Selain itu, jus dari tanaman ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada sistem pencernaan. Number 2. Tanaman kurma. Tanaman kurma atau Phoenix dactylifera diketahui bisa membawa banyak rezeki. Tidak hanya itu, buahnya juga terasa manis dan kenyal. Manfaat kurma untuk kesehatan juga banyak. Di antaranya sebagai sumber penambah energi, membantu melancarkan pencernaan, mengurangi resiko penyakit stroke dan jantung, serta buah yang bagus untuk dikonsumsi saat diet karena kaya akan vitamin dan mineral. Berikut ayat Al-Quran yang menyebutkan pohon kurma. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surah Maryam 26. Number 3. Pohon pisang. Pohon pisang atau Musa paradisiaca menghasilkan buah pisang yang dianggap sebagai buah surga. Selain itu, pisang juga dikenal sebagai makanan filsuf karena saat dikonsumsi, pisang dapat mengaktifkan pikiran dan merangsang memori. Pisang juga memiliki banyak manfaat kesehatan yang dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh. Manfaat kesehatan dari pisang antara lain dapat menurunkan berat badan dan membantu melancarkan sistem pencernaan. Pohon pisang telah disebutkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Quran Surah Al-Waqiah 29. Number 4. Pohon anggur. Pohon anggur atau Vitis vinifera adalah jenis tanaman hias yang tumbuh secara merambat. Meskipun tidak berbunga cantik, pohon ini menghasilkan buah anggur yang segar dan nikmat. Buah anggur dapat membantu melancarkan pencernaan, mendorong produksi darah, serta dapat mengurangi resiko terkena serangan jantung.
Ayat Al-Quran yang menyebutkan mengenai pohon anggur tertuang dalam surat Al-Isra ayat 91 yang berbunyi, "Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya." Quran Al-Isra 91. Number 5. Pohon zaitun. Pohon zaitun atau Aloe Europea adalah pohon yang paling sering ditanam di wilayah Timur Tengah. Pohonnya menghasilkan buah dengan nama yang sama, yaitu zaitun. Buah zaitun adalah buah yang telah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Buah zaitun bisa dinikmati dengan semua jenis makanan atau dibuat menjadi minyak. Manfaat dari buah ini dapat membantu memecahkan batu ginjal, mengurangi diabetes dan rematik, serta sebagai buah penambah nafsu makan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang pohon zaitun tertuang dalam surat An-Nahl ayat 11 berikut bunyinya, "Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir." Quran Surah An-Nahl 11. Apakah kamu berminat menanam tanaman pembawa rezeki menurut Islam ini di rumahmu? Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dan dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.